Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Devi Lestari dengan NIM 1262042111070 dari kelas TMT 4E. Kali ini saya akan membuat video mengenai operasi aljabar pada fungsi, kemudian fungsi komposisi sama fungsi inverse. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Asmarani MPD. Nah, untuk materi yang pertama adalah operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar yang dapat diterapkan dalam fungsi adalah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan diketahui dua buah fungsi yaitu fx sama dengan 5x plus 8 dan gx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Maka kita definisikan kedua fungsi tersebut ke dalam mapel, yaitu fx, f2 sama dengan buka kurung x kurung panah dengan rumus fungsinya adalah 5x plus 8. Udah di enter. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua yaitu gx, itu 2 sama dengan kurung tanda panah yaitu e kuadrat min 1, enter. Setelah itu kita coba lakukan operasi aljabar pada kedua fungsi tersebut. Misalkan operasi penjumlahan, maka sintaksnya adalah tanda buka kurung f, kemudian tanda plus, g tutup kurung, kemudian buka kurung, x tutup kurung, enter. Nah, akan muncul fungsi baru yang merupakan operasi penjumlahan dari kedua fungsi. Kemudian untuk yang pengurangan, operasi pengurangan sintaksnya buka kurung f, tanda kurang, kemudian g tutup kurung, buka kurung, x tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya untuk operasi perkalian, maka sintaksnya adalah tanda buka kurung f, kemudian tanda perkalian menggunakan tanda bintang, kemudian g tutup kurung, buka kurung, x tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk yang operasi pembagian, maka sintaksnya buka kurung terlebih dahulu, lalu kita memakai expression yang ada di bagian kiri ini menggunakan yang fraction atau pecahan, bentuk pecahan. Lalu kita ganti yang A ini menjadi F dan yang bawah itu B menjadi G, kemudian tanda tutup kurung, buka kurung lagi X, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul fungsi-fungsi baru yang merupakan hasil operasi aljabar dari kedua fungsi yaitu fx sama gx. Nah, untuk yang selanjutnya adalah apabila kita ingin mencari nilai dari hasil operasi fungsi ini pada suatu titik tertentu. Misalkan diberikan dua buah fungsi baru, misalkan fx, f.2 sama dengan x dengan rumus fungsinya yaitu negatif x plus 8, negatif x plus 8. Kemudian untuk yang gx-nya g2 sama dengan, untuk yang gx-nya ini adalah negatif x pangkat 3, kemudian dikurangi x pangkat 2, 2x kuadrat maksudnya, kemudian ditambah 9. Nah, apabila kita ingin mencari nilai dari f min g di titik 2.6, maka kita cari rumus f min g-nya terlebih dahulu, yaitu buka kurung f, tanda min, g tutup kurung, buka kurung x tutup kurung, lalu kita ganti. Misalkan kita ingin mencari di titik 2.6, maka kita ganti x-nya ini menjadi 2.6, maka tanda buka kurung f kurang g tutup kurung, kita gantinya menjadi 2.6, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, akan muncul nilainya secara otomatis yaitu 27,496. Nah, untuk yang materi yang pertama kita buka di lembar kerja yang baru, yaitu mengenai fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Nah, secara teori komposisi dari dua buah fungsi fx dan gx didefinisikan oleh f bunderan gx.
Nah, di dalam Maple untuk mencari komposisi dari kedua fungsi adalah sintaksnya itu adalah buka kurung F, kemudian add, misalkan kedua fungsinya adalah fx dan gx, maka rumus komposisi dari kedua fungsinya adalah tanda buka kurung F, kemudian tanda add, kemudian G, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, lalu enter. Nah, tapi contoh praktiknya misalkan kita memakai fx-nya adalah 2x plus 1. fx-nya adalah 2x plus 1. 2x plus 1. Enter. Kemudian untuk yang gx-nya adalah x kuadrat. Lalu kita enter. Kemudian kita ingin mencari rumus komposisi fungsi f komposisi g. Maka rumusnya adalah buka kurung f tanda add, kemudian g tutup kurung, buka kurung x tutup kurung, enter. Lalu kita ingin mencari komposisi dari g ke f atau komposisi g komposisi f. G komposisi F, maka buka kurung G-nya terlebih dahulu, kemudian tanda add, kemudian baru F, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk F komposisi G sama G komposisi F itu berbeda, jadi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai dari F komposisi G dan G komposisi F di titik 2. Artinya kita bisa mengganti X-nya ini menjadi 2. Maka buka kurung F add G tutup kurung, buka kurung 2 tutup kurung, enter. Nah, akan muncul nilainya yaitu 9. Bisa langsung kita secara manual juga hasilnya sama kalau kita masukkan. Kemudian kita mencari nilai G komposisi F di titik 2. Buka kurung G tanda add, kemudian F tutup kurung, buka kurung 2 tutup kurung, enter. Muncul nilai itu 25. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengkomposisikan ketiga buah fungsi? Misalkan diketahui fx-nya yaitu 2x. Kemudian untuk yang gx-nya adalah x plus 1. Kemudian untuk yang hx-nya, fungsi yang ketiganya, yaitu x kuadrat. Salah, ada kesalahan, maaf. Ini keliru tandanya. Kemudian kita ingin mengkomposisikan fungsi f, g, dan h. Maka rumusnya adalah buka kurung f add g add h tutup kurung, buka kurung x tutup kurung, enter. Akan muncul rumus baru yang merupakan komposisi dari f, g, dan h. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai fungsi inverse. Kita pakai lembar kerja yang baru. Nah, untuk yang materi selanjutnya adalah fungsi inverse. Nah, secara teori, dikatakan misalkan fx adalah fungsi 1,1 dengan gx adalah fungsi inverse dari fx, maka akan berlaku f bundaran gx itu sama dengan x. Dalam hal ini, gx dapat dinotasikan dengan f pangkat min 1x atau lambang dari fungsi inverse, seperti yang telah kita ketahui. Kemudian, misalkan diketahui fx, f.2 sama dengan x, tanda panah dengan rumus fungsinya adalah pecahan, yaitu 3x plus 2 per 2x min 1. Kita enter. Nah, lalu kita ingin mencari fungsi inverse dari fungsi fx itu. Maka rumusnya adalah, atau sintaksnya adalah fin v petik 2 ya, tanda titik 2, kemudian sama dengan, kemudian x saja tanpa tanda buka kurung dan tutup kurung, kemudian tanda panah, kemudian ketik solve, kemudian tanda buka kurung 2 kali, f add g tutup kurung, buka kurung x tutup kurung sama dengan x,
Gx tutup kurungnya 2 kali juga, kemudian kita enter. Nah, lalu kita ingin mencari nilainya, yaitu fin v kurung x tutup kurung enter. Nah, ini adalah fungsi inverse dari fungsi fx. Jadi ketik ininya dulu, kemudian yang kedua baru kita ketik fin vx. Nah, ini akan muncul fungsi inverse dari fx ini. Lalu bagaimana jika kita ingin menentukan nilai fungsi inverse-nya ini di titik x sama dengan 1? Maka kita langsung bisa mengetik x titik 2 sama dengan 1 tutup kurung enter maksudnya. Jadi x titik 2 sama dengan 1 lalu di enter, kemudian ketik hasil titik 2 sama dengan fin v x enter, lalu ketik f dalam kurung hasil tutup kurung enter. Nah, ini akan muncul nilainya dari fungsi inverse di titik x sama dengan 1. Itu ini 1 hasilnya. Nah, karena semua sudah saya jelaskan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.